Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis selanjutnya, yaitu analisis variance atau seringkali juga disebut ANOVA atau ANOVA. Jadi pada dasarnya prinsip ANOVA adalah sebuah analisis untuk melihat bagaimana variance antar kelompok. Nah, analisis of variance ini analisis untuk mengetahui variance antar kelompok, berbeda dengan t-test yang sudah kita bahas, bahwa t-test itu hanya terbatas pada 2 kelompok, sedangkan ANOVA ini bisa kita lakukan untuk menguji lebih dari 2 kelompok. 2 kelompok bisa, atau lebih dari 2 kelompok juga sangat bisa. Sebagai contoh, kita akan coba lihat bagaimana sebuah kelompok. Di sini ada kelompok A katakanlah dengan satu distribusi, kemudian kelompok B dengan satu distribusi, ya. Kemudian kelompok C kita buat ada satu distribusi, ada satu distribusinya di sini. Kemudian kelompok D ada 4 kelompok atau 5 kelompok kita buat nanti, itu ada satu distribusinya. Nah, semuanya seperti ini. Nah, kita akan coba melihat contoh bagaimana analisis of variance ini bekerja. Nah, masing-masing ini dia punya min di sini, masing-masing sendiri punya min di tengah, ya. Kemudian di sini juga ada min di sini tengah. Kemudian di kelompok C juga ada, kelompok D juga mempunyai, dan kelompok E ada masing-masing. Nah, kita akan runut di sini bagaimana pertanyaan analisis variance, apakah ada perbedaan? Ada beda dalam hal. Nah, ini kita akan coba lihat di sini. Di sini seumpamanya kita ambil kemarin contohnya adalah ini adalah sumbu X, tetap seperti yang kita pahami, ini adalah Y. X ini katakanlah saya akan ambil contoh town size, ya, town size atau ukuran kota, town size. Kalau town size 2, kemudian di sini saya akan tetap menggunakan trust all, ya, trust all. Nah, apakah ada beda kepercayaan, ya, kepercayaan di antara mana? Di antara penduduk yang tinggal di tinggal di town size 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Nah, nanti kita akan hitung. Nah, kita akan pastikan apakah ada perbedaan antara kelompok A, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Baik, nanti kita akan coba lihat, kita akan jalankan di Jamovi kita. Ya. Di Jamovi kita akan masuk ke penjelasan analisis Jamovi. Nah, di sini di Jamovi kita akan ambil pilihannya adalah ANOVA, ya. ANOVA, kemudian kita klik one way ANOVA. Nah, dari situ kita akan import datanya seperti kemarin WVS, ya. Kita ambilkan di sini ada town size 2, sudah ada datanya. Nah, kita akan coba lakukan analisis of variance. Pilih one way ANOVA. Kemudian dari one way ANOVA kita akan pilih town size 2 sebagai grouping, kemudian dependent variable sebagai dependent variable, trust all sebagai dependent variable, ya. Maka kita ambil di sini, kita coba lihat bagaimana hasilnya di sini, ya, 0,084. Kemudian kita lihat bagaimana deskriptif, dan kemudian deskriptif plotnya kita buat atau kita lihat bersama-sama. Baik, kita coba lihat di sini bagaimana masing-masing hasil ini kita tafsirkan. Hampir sama dengan yang kemarin, kita akan ambil di sini P yang ada di sana, yaitu P-nya itu ada 0,084. Ya, ini sebelum P kita akan ambil di F di sini. Ya, ini dinamakan uji F atau Fisher, ya. Nah, ini uji Fisher atau F, ya. F-nya seperti ini. Kemudian degree of freedom 1, 2 seperti ini. Ya, derajat kebebasan, ya.
kemudian satunya DF, kemudian di sini 0,084. Peraturannya sama dengan 0,8084, dia ternyata lebih besar daripada 0,05 ya. Ya, tapi lebih kecil daripada 0,01. Karena ini 0, jadi lebih kecil daripada 0,1 ya. Jadi ini biasa disebut di sini marginally significant ya, marginally mendekati signifikan gitu ya, signifikan. Nah, ini hasil dari hasil tes ini. Kita akan coba di sini dari one way ANOVA ini kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan yang mendekati signifikan antara perbedaan signifikan dalam hal threshold di antara penduduk yang tinggal di town size 1, town size 2, town size 3, 4 dan 5. Seperti kita ketahui kalau kita cek di di town size itu ya, di town size ini adalah satu itu adalah tinggal di penduduk yang kurang dari 5.000 ya, 5.000 orang gitu, atau kota kecil penduduk kayak kota kecil lah gitu, kota kecil itu ternyata cukup banyak, dan min dia 14,4, 14,3, 14,7. Nah, di sini ada 14,7, ini min semuanya. Kita bisa lihat di sini bagaimana rata-rata mereka bisa menghasilkan itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan min antar kelompok ya di sini, untuk yang kelompok 1, kemudian kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, dan kelompok 5 di sini. Ya. Nah, secara keseluruhan kita bisa melihat bagaimana perbedaan trust antar kelompok ini cukup mendekati signifikan. Jadi ada perbedaan. Dimana kalau kita lihat di sini orang-orang yang duduk di daerah-daerah yang 3 dan 4 ini relatif lebih tinggi kepercayaannya. 3 dan 4 ya, 3 dan 4. 3 dan 4 itu kira-kira sekitar berapa? Nanti kita coba cek kuesioner ya, kuesioner. Kita coba lihat 3 dan 4 itu ya kuesioner. Dan penduduk yang tinggal di 3 dan 4 ya, di town size dengan 3 dan 4 itu cenderung lebih percaya dibanding mereka yang tinggal di 1, 2 dan 5 ya. Bahkan yang 5 ini paling tidak percaya, atau di kota yang lebih besar atau lebih besar, walaupun ini bisa kita lihat di sini ada 14,1 ya, dan kalau kita bisa lihat rata-ratanya di sini sangat rendah sekali ya, paling rendah di antara mereka semua. Jadi kalau kita lihat ini rata-ratanya yang lebih tinggi dibanding yang lain adalah di sini. Ini yang 3 dan 4. Nah, ini salah satu untuk mengecek bagaimana kita bisa melihat menguji perbedaan ya, menguji perbedaan kepercayaan dilihat dari town size atau ukuran kota ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ini ada fitur yang bermanfaat juga, yaitu homogeneity test. Ya, di sini kita bisa klik homogeneity test, itu bagaimana kita memastikan apakah di antara mereka ada dalam kelompok yang sama atau tidak. Dan kemudian di sini normality test. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini ya. Kalau untuk pertama untuk normality test, di sini ada normality, ini kecil ini ya, berarti tidak normal. Ya, asumsi ini tidak normal. Asumsi data ini berarti datanya tidak distribusinya tidak normal. Kemudian di sini ada satu homogeneity of variance. Apakah mereka itu dalam satu kelompok ya, varian satu relatif dalam satu kelompok atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat di sini P 0,430 ini berarti tidak signifikan ya, signifikan. Karena ini 0,4 lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,5. Ini tidak signifikan, itu berarti dalam hal ini dia relatif homogen ya, homogen ya. Jadi homogen atau homogeneity of variance ini terpenuhi ya, untuk melihat bagaimana sebaran dari mereka. Baik. Demikian ini sekilas tentang ANOVA, tentang one way ANOVA, tentang menguji perbedaan antar kelompok ya dalam suatu dependent variable atau dalam hal ini trust. Jadi secara ringkas bisa kita lihat bahwa uji perbedaan
kalau kita mempunyai beberapa kelompok, kita bisa menggunakan analysis of variance. Baik, sementara begitu dulu. Kita akan lanjutkan pada analisis berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.